Selamat pagi para siswa. Untuk pembelajaran kali ini, ini mengenai tentang siklus hidrologi. Di mana siklus hidrologi ini akan kita pelajari di bab hidrologi yang sudah ada di sini, yaitu ilmu yang mempelajari tentang air, baik air yang ada di darat, yaitu sungai, danau, dan juga rawa. Itu adalah hidrologi, beda dengan oceanografi. Kita ke siklus hidrologi. Di sini yang pertama adalah siklus hidrologi pendek. Di sini bisa kalian cermati siklus pendek air laut. Air di laut mengalami evaporasi. Evaporasi di sini adalah penguapan, ya. Dan penguapan air laut ini nanti kembalinya ke laut. Untuk siklus pendek, saya jelaskan secara singkat. Dari laut, ini laut, ya. Laut mengalami evaporasi atau penguapan, ya. Lalu nanti akan terjadi kondensasi. Di sini nanti ada peristiwa kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air. Nanti akan turun hujan atau disebut sebagai presipitasi atau turunnya air hujan yang nanti akan kembali lagi langsung ke laut. Itu adalah siklus pendek. Ini adalah siklus hidrologi pendek. Bagaimana air itu bisa terbentuk? Yang sudah saya jelaskan tadi dari siklus pendek. Berikutnya, ini ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama tadi ada evaporasi, ya. Evaporasi ini bisa pengubahan bentuk air menjadi uap air yang berwujud gas, ya. Transpirasi, ya. Transpirasi itu penguapan yang terjadi di permukaan daun tumbuhan, atau transpirasi adalah penguapan yang disebabkan oleh tumbuhan. Ada juga evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini adalah kombinasi daripada evaporasi dengan transpirasi. Itu gabungan penguapan transpirasi dengan evapotranspirasi. Lalu ada sublimasi. Kalau sublimasi ini terjadinya di puncak gunung. Berikutnya ini ada kondensasi. Kalau sudah terjadi evaporasi pasti akan terjadi kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi partikel-partikel es atau titik-titik air. Yang nanti akan mengakibatkan akan turun hujan. Ada lagi intersepsi, yaitu air hujan yang tidak mencapai permukaan tanah melainkan bertahan di dedaunan dan batang-batang pohon. Biasanya digunakan untuk cadangan makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Yang ketujuh ada presipitasi, yaitu proses di mana pencairan awan hitam akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Presipitasi juga bisa disebutkan sebagaimana proses turunnya hujan, bisa berupa es atau berupa titik-titik air. Yang ke-8 ada infiltrasi, yaitu proses peresapan air hujan menjadi air tanah. Ini terjadi secara vertikal. Untuk runoff, ini adalah runoff, limpasan, di mana merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, tetapi dia melalui apa? Saluran-saluran seperti got, sungai, danau, muara sungai, ya kan, hingga ke nantinya ke samudra, gitu. Di sini sudah ada gambar siklus yang lengkap, ya. Ini bisa kalian jelaskan, ada siklus pendek, ada siklus sedang, dan juga ada siklus panjang. Kita ke pendek lagi dulu, saya ulang. Dari laut mengalami evaporasi atau penguapan, ya. Lalu terjadi kondensasi, ini harusnya ada kondensasi, ya. Kondensasi nanti turun hujannya atau presipitasi nanti turun atau hujan turun ini nanti di laut. Jadi siklus pendek itu dari laut mengalami evaporasi atau penguapan, lalu terjadi kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air, lalu turun hujan atau presipitasi, kembali lagi ke laut. Itu kalau siklus pendek. Kalau siklus sedang, juga sama, dari laut mengalami evaporasi,
lalu awan ini nanti terbawa oleh angin, ya, terbawanya awan oleh angin ke dataran rendah, ini istilahnya adalah adveksi atau pergerakan awan. Setelah awannya ini bergerak di dataran rendah ini nanti terdapat namanya tumbuhan. Nah, dia bisa terjadi transpirasi, bisa penguapan oleh tumbuhan, dan juga bisa evapotranspirasi. Jadi gabungan penguapan oleh air laut dan oleh tumbuhan. Nah, dari adanya transpirasi, evaporasi, dan juga evapotranspirasi di dataran rendah, ini akan mengalami kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air, lalu akan turun hujan, ya, turun hujan atau istilahnya adalah presipitasi, lalu dia nanti akan jatuh ke permukaan tanah. Nah, ada yang diserap oleh tumbuhan, ada yang langsung diserap oleh tanah yang akan mengalami infiltrasi maupun perkolasi. Kalau perkolasi ini aliran air secara horizontal, kalau infiltrasi ini aliran air secara vertikal melalui apa? Groundwater atau air yang berada di bawah tanah. Ini nanti dia akan meresap karena di bawah di sini ada pori-pori tanah yang nanti akan mengalirkan air hujannya tadi ke laut kembali. Jadi intinya itu walaupun siklus pendek, sedang tetap dari laut evaporasinya. Lalu untuk yang siklus panjang bagaimana? Untuk siklus panjang sama, ya, tetap dari laut mengalami evaporasi atau penguapan, lalu awannya tertiup angin ke dataran tinggi atau ke puncak gunung. Untuk awan yang bergerak, ya, pergerakan awan atau perpindahan awan itu adalah adveksi. Lalu nanti akan turun hujan, ya. Kalau turun hujan di sini namanya sublimasi, nanti akan terjadi sublimasi, ya. Nanti turun hujannya berupa apa? Es atau gletser, nah, es yang mencair. Lalu nanti akan mengalami yang namanya run off. Nah, ini run off. Jadi hujan yang berada di dataran tinggi tidak langsung bisa terserap atau bisa saja langsung melalui permukaan, aliran air permukaan atau run off ini nanti akan ke sungai atau danau atau rawa, ya. Ini nanti bisa kembali lagi ke laut. Itu adalah siklus panjang. Apa perbedaan tiganya? Nah, perbedaan dari ketiganya adalah kalau siklus pendek ini dari laut kembali lagi ke laut. Kalau untuk siklus sedang ini dari laut mengalami evaporasi dan turun hujan ke dataran rendah, ya, nanti kembali lagi ke laut. Kalau untuk siklus panjang tetap dari laut, ini nanti mengalami peristiwa sublimasi ke dataran tinggi, nanti turun hujan berupa es atau gletser, nanti kembali lagi ke laut. Itu adalah siklus panjang. Ini juga sama, ini juga siklus panjang sama. Saya tidak akan menjelaskan kembali karena sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nanti silakan kalian ulang bagaimana siklus-siklus ini bisa terjadi, bagaimana air itu bisa ada di permukaan bumi. Jadi tidak semata-mata air itu ada dengan sendirinya, tetapi melalui siklus hidrologi. Baik, sekian untuk materi siklus hari ini. Untuk berikutnya kita akan menjelaskan, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang hidrologi, tentang jenis-jenis samudra, tentang arus laut dunia dan sebagainya. Silakan Anda pelajari dan belajar dengan giat. Terima kasih.